Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu dengan Sky Tornado Fan 18 inci. Keluhannya awalnya bau gosong kata yang punyanya, kemudian terus mati, dan setelah saya cek, saya coba putar dengan tangan, ternyata dia sangat keras, dan ketika dicolokkan ke listrik tidak ada getaran sama sekali. Langkah awal kita buka semua baut-bautnya tanpa ada yang tersisa, semuanya kita lepaskan baut-bautnya untuk kita preteli piranti-pirantinya, sebab kita mau membongkar rumah bosing yang letaknya ada di paling dalam. Jadi kita harus membongkarnya semua. Ini yang dibilang leher kipas, dan ini adalah tameng bawah. Kemudian kita lepaskan juga kapasitornya dari dudukannya, tapi kabelnya enggak ya, hanya bautnya saja. Kemudian ini penopangnya, baut penopang dinamonya kita buka juga. Supaya lebih cepat kita percepat, kita bongkar dinamo, sudut-sudut rangka dinamonya. Dan setelah terbuka semua, baru kita melepas rangka yang depan dulu ya. Dan ini karena lengket, bosing dan asnya menyatu, tidak bisa ditarik, jadi gearboxnya kita lepas juga. Terus kita buka pengunci rumah bosingnya supaya rumah bosingnya ikut keluar dengan mudah, jadi tidak mengganggu, tidak khawatir mengganggu atau membuat lecet lilitan. Nah, dengan mudah kita tarik dan kita lihat lilitannya tidak ada yang luka ya, aman dia. Kita singkirkan dulu, kita amankan lilitannya di tempat yang aman. Jadi kita fokus dulu di sini. Kita lepaskan dulu rumah bosing, kita lepaskan dulu bosingnya karena ini sangat lengket. Kita menggunakan alat bantu pakai tang seperti ini, kita gencet dengan kencang dan kita putar perlahan, searah saja, jangan bolak-balik. Dengan sekuat tenaga akhirnya terlepas juga. Terus ini kita buang saja bosing yang sudah lecet, sudah tidak bisa dipakai lagi. Kemudian kita coba cek asnya, ternyata ujungnya ada yang ikut lecet ya. Jadi kita harus bikin halus dia supaya tidak bikin rusak bosing yang baru. Kalau sudah halus, nanti bosing yang barunya tentu saja aman. Kita siapkan oli, kita rendam sponnya ini untuk penyimpanan oli. Jadi kalau dia kering, kipas akan cepat rusak ya, cepat macet. Jadi usahakan dia selalu basah. Jadi usahakan periodik ya, sebulan sekali dikasih oli, jadi kipas itu awet dan tahan lama. Dan ini kita haluskan ujungnya saja yang lecet saja, jangan sampai kita amplas yang pertemuan antara bosing dan as ya. Ini ujungnya saja jalan masuknya, jadi pas kita masukkan ke bosingnya dia lancar, jangan sampai terjadi gesekan dan lecet. Dan ini bosingnya saya ganti yang baru dengan model agak panjang yang biasa dibilang model gentong ya. Jadi dia moncongnya lebih panjang, sebab dia menurut pengalaman sudah lebih awet ya. Jadi dibandingkan dengan yang model bulat dia lebih awet, sebab
moncongnya lebih panjang, jadi pergesekannya lebih stabil dengan asnya. Dan ini asnya sudah saya amplas, coba kita masukkan, jangan sampai dipaksa ditekan, ternyata sudah, tinggal masukkan saja sudah lancar. Dan karena moncong bosingnya sudah panjang, ini ringnya harus dikalahin kita ambil sebagian supaya pas, nanti tidak kepanjangan, jadi tidak terkunci dia. Jadi kita ambil ringnya yang tipis saja. Dan ini sudah lancar putarannya, tadi macet sama sekali ya. Kemudian kita sisihkan dan kita lanjutkan dengan membongkar ikatan kabel. Jadi karena ini sudah mati total ya, dan tadi antar speed sudah saya ukur, speed 1, 2, 3, resistansinya normal. Sekarang sudah yakin posisinya fuse-nya yang putus, karena saya ukur tadi juga antara kabel netral dengan kabel speed tidak ada hubungan sama sekali. Jadi kalau nggak fuse ya lilitan, tapi saya yakin fuse-nya yang putus. Kita coba cari selongsong yang dalamnya ada fuse-nya ya, ada kawat fuse-nya. Ini udah ketemu satu, ini kapasitor dan fuse nyatu. Terus satu lagi kita cari, bukan yang ini, kemungkinan yang bawah, kemungkinan yang ini ya. Coba kita tarik selongsongnya supaya kelihatan. Oh ya, ternyata benar, ini dia. Jadi kedua ujung kawat fuse-nya sudah ketemu. Kita potong saja dan kita sisakan sekitar 1 cm ya. Jadi fuse-nya tidak usah dilepas, biarkan saja masih menempel di lilitan. Kita cari aman dan menghindari resiko ya. Sebab kalau kita terburu-buru dan ceroboh membongkarnya, bisa jadi menambah pekerjaan ya. Bisa jadi lilitannya putus atau bagaimana, ketarik. Nah, kita menghindari itu, kita cari aman saja. Jadi kita biarkan fuse-nya dan ikatan kabelnya jangan dibuka semua, asal ketemu aja ujung dari kawat fuse-nya. Kemudian setelah ini kita pasang selongsong saja, kita pasang lagi selongsongnya dan kita sisakan ujung dari kawatnya saja nanti supaya mudah untuk disambung ke fuse yang baru. Jadi fuse-nya yang baru kita pasang dengan cara seperti ini juga aman ya, artinya emang bisa bekerja sesuai dengan aslinya, asalkan kepala fuse-nya nanti yang baru menempel di lilitan. Jadi tugasnya fuse, dia kalau lilitannya panas atau ampere tinggi, dia akan memutus ya. Makanya kepala fuse-nya harus terikat kuat di lilitannya. Dan kalau ampere tinggi sudah pasti panas ya, atau sebaliknya, kalau lilitan panas biasanya ampernya tinggi. Setelah seperti ini kita kasih timah dan langsung kita pasang fuse yang baru dengan cara kita solder. Dan ini sudah saya pasang ya, dan tadi saya kurang fokus, harusnya merekam penggantian fuse, ternyata malah kepencet pause. Jadi malah seharusnya direkam, malah tidak terekam videonya. Jadi sudah saya solder dan ini sudah saya ikat dan sudah saya kasih isolasi supaya tidak bersentuhan dengan yang lain. Kita singkirkan dulu lilitannya. Setelah selesai kita coba melepaskan bosing yang bagian depan. Bosing yang bagian depan ini sebenarnya tadi dibuka lancar dan berputar lancar, tidak ada masalah. Tetapi dalamnya saya perhatikan sudah ada sedikit lecet ya. Jadi sebaiknya diganti supaya lebih aman dan lebih awet ya. Ini dia dalamnya sudah agak lecet di ujung. Jadi kita ganti saja yang baru.
Ini kita ganti yang sesuai dengan aslinya, tidak seperti yang belakang tadi. Yang belakang tadi kita kasih yang model gentong, ini yang model bulat saja. Terus kita pasang lagi spons yang sudah kita rendam oli, terus kita kunci ya, kita pasang pengunci dan kita tutup dengan pengikatnya. Setelah selesai kita singkirkan dan kita ambil rangka yang belakang. Ini yang belakang kita pasang lilitannya, kemudian jangan sampai terbalik. Terus kita pasang asnya, sudah lancar berputar. Kemudian kita tutup dan kita coba putar. Setelah yakin lancar dan terbaut dulu di ujung-ujungnya ya, baru kita coba. Ternyata sudah berputar, alhamdulillah. Jadi kita tinggal memasang seluruh piranti yang kita lepas tadi, kita baut-baut semua supaya kencang dan jangan sampai ada yang kendor. Jadi setelah terpasang semua yang sudah kita lepas tadi, kita hanya memastikan tengok-tengoknya bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Kemudian kecepatannya ya, speed 1, 2, 3 sesuai dengan speednya. 1 pelan, 2 lebih kencang, dan 3 paling kencang. Setelah speed dan tengok-tengoknya sudah bisa dipastikan sesuai dan lancar, berarti pekerjaan sudah selesai. Tinggal kita antar ke user dan kita rakit baling-baling dan keranjangnya yang di sana. Jadi ini sudah tinggal kita pasang tutupnya, kita baut, kemudian kita pasang juga, jangan sampai lupa knop untuk menekan atau menarik tengok-tengoknya, kita pasang di sini, terus kita baut yang kencang. Jadi setelah ini kita coba pasangkan pertanda di asnya supaya kelihatan putarannya ya, apakah dia pelan atau kencang. Jadi kelihatan kalau kita kasih semacam pertanda di sini ya, apapun semacam ini pun juga boleh ya, yang penting bisa kelihatan. Terus supaya tengok-tengoknya bisa kelihatan bekerja atau tidak, kita ganjal, tapi tombolnya kita tekan dulu. Jadi kita ganjal saja di bawahnya supaya gerakannya tidak terganggu. Kemudian setelah ini kita coba colokin dan kita putar-putar speednya, kita atur 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Setelah benar-benar yakin oke dan tengok-tengoknya pun sudah kelihatan oke, baru pekerjaan kita sudah dibilang selesai, tinggal kita antar. Jadi cukup sekian dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.